Berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya sehat. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu fabel dan legenda. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya, anak-anak dapat mengetahui apa itu fabel dan apa itu legenda. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat mengetahui ciri-ciri dari fabel dan legenda. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengetahui informasi penting dalam teks tersebut. Baik anak-anak, kita akan memulai dari pengertian fabel dan legenda. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabula. Jadi, cerita fabel adalah cerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya seperti manusia. Maksudnya di sini adalah tingkah laku menyerupai tingkah laku manusia. Cerita fabel tergolong ke dalam jenis cerita fiksi, yaitu suatu cerita yang bukan berasal dari kehidupan nyata, atau disebut juga dengan cerita fiktif. Cerita fabel disebut juga dengan cerita moral. Mengapa demikian? Karena banyak pesan moral atau nilai-nilai moral yang terdapat di dalam cerita tersebut yang berkaitan dengan nilai moral kehidupan manusia. Adapun tokoh yang berperan di dalam cerita fabel biasanya adalah binatang atau hewan. Akan tetapi, pada cerita fabel bukan hanya mengisahkan tentang kehidupan binatang saja, melainkan juga mengisahkan tentang bagaimana kehidupan manusia dengan seluruh karakter yang dimilikinya. Jadi, peran binatang yang terdapat di dalam cerita fabel tentunya mempunyai karakter layaknya seperti manusia. Apa saja karakter yang ada di dalam cerita fabel? Contoh seperti baik dan jahat. Ada juga yang jujur dan pembohong. Ada juga yang sopan dan tidak sopan. Ada juga yang pintar, juga bodoh. Ada juga yang licik dan juga culas. Ada juga yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang sombong, yang angkuh, yang egois, dan lain-lain.
di dalam teks fabel. Lanjut, yaitu tentang legenda. Legenda adalah cerita rakyat masa lampau yang biasanya berkaitan dengan sejarah, seperti tentang asal-usul terjadinya sesuatu atau penamaan tempat. Kalau di daerah Sumbawa, Tanjung Menangis. Tanjung Menangis itu adalah sebuah legenda atau cerita rakyat. Itu salah satu contoh dari legenda yang berada di daerah Sumbawa. Bagaimana ciri-ciri dari legenda? Ciri-ciri dari legenda, yang pertama, tokoh dalam cerita memiliki kekuatan atau kesaktian. Yang kedua, ceritanya mengandung keajaiban. Yang ketiga, memiliki nilai moral. Dan yang keempat, berisi kearifan lokal bangsa. Nah, itulah ciri-ciri dari legenda. Bagaimana dengan ciri-ciri fabel? Nah, anak-anak, ciri-ciri fabel yang pertama yaitu tokohnya binatang atau hewan. Yang kedua, wataknya seperti manusia. Jadi, watak yang diperankan oleh tokoh binatang ini seperti wataknya manusia. Yang ketiga, konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. Masalah dalam cerita fabel diambil dari kehidupan manusia. Yang keempat, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar yang digunakan dalam cerita fabel yaitu ada sungai, ada hutan, ada danau, ada kolam, dan lain-lain. Serta memiliki sebuah amanat, yaitu nilai-nilai moral yang dapat dijadikan sebuah panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam cerita fabel maupun cerita legenda mempunyai unsur-unsur yang membangun karya tersebut, yang biasa dikenal dengan yang namanya unsur intrinsik. Apa saja unsur yang ada di dalam karya tersebut? Yang pertama, ada tokoh. Tokoh itu adalah pemeran dalam sebuah cerita. Ada penokohan. Penokohan itu watak dari tokoh tersebut. Ada juga latar. Latar dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, ada latar tempat, ada latar suasana. Ada tema. Tema yang mendasari cerita tersebut. Ada juga amanat. Amanat adalah nilai-nilai moral yang disampaikan oleh penulis di dalam cerita. Ada juga
sudut pandang. Sudut pandang pengarang. Apakah menggunakan sudut pandang orang pertama atau menggunakan sudut pandang orang ketiga? Serta juga gaya. Nah, anak-anak untuk mendapatkan informasi penting di dalam fabel maupun legenda, kita dapat menemukannya melalui unsur-unsur cerita yang baru saja Ibu jelaskan. Nah, tetapi bisa pula diperoleh dengan mengajukan pertanyaan menggunakan pola 5W+1H, yaitu what atau apa, how atau siapa, when atau kapan, where atau di mana, why atau mengapa, dan how bagaimana. Itulah cara-cara untuk mendapatkan atau menemukan informasi-informasi penting di dalam teks fabel maupun teks legenda. Sekali lagi, boleh kalian menemukan menggunakan unsur-unsur dari karya tersebut, bisa juga menggunakan pola 5W+1H. Anak-anak, kita masuk ke dalam jenis-jenis fabel. Ditinjau dari pemberian wataknya, fabel dibagi menjadi 2, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami adalah fabel yang menggunakan watak binatang seperti kondisi alam nyata. Misalnya, watak singa ganas, kura-kura berwatak lambat, dan fabel alami ini menggunakan latar alami seperti hutan, sungai, danau, dan lain-lain yang alami. Sedangkan fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat lain sebagai latar. Misalnya, watak singa tadi jika di fabel alami itu ganas. Tapi dalam fabel adaptasi bisa saja singa itu berwatak baik. Latarnya bisa di dalam rumah, di hotel, di jalan raya, dan lain-lain. Nah, itu adalah jenis fabel. Menurut jenis alur, fabel terdapat 2 alur, yaitu fabel dengan menggunakan koda dan fabel tanpa koda. Alur fabel dengan koda dimulai dengan pengenalan, mulai munculnya masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah serta pesan-pesan eksplisit. Pesan-pesan eksplisit itu adalah pesan-pesan yang kelihatan, yang langsung ditulis di dalam teks.
Sedangkan alur tanpa koda, pemecahan masalahnya atau pesannya secara eksplisit. Jadi di dalam jenis alur fabel yang kedua ini, jika kita mau mencari tahu nilai-nilai moralnya, maka harus membaca fabel tersebut dengan teliti, sehingga kita bisa menemukan pesan-pesan moralnya atau amanat di dalam teks fabel maupun legenda tersebut. Nah, anak-anak, itu saja materi untuk pertemuan kita kali ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada beberapa hal yang perlu Ibu ingatkan. Itu yang pertama, jaga kesehatan. Jika keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Dan anak-anak, Ibu berharap semua materi pembelajaran yang sudah dikirim dapat dipelajari dan semoga bisa bermanfaat. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, selamat pagi dan salam sehat.